Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara sekalian. Kita mengucap syukur pada Tuhan memasuki tahun yang baru 2022 ini. Ya, semoga kita semakin boleh memiliki satu visi, ya, penglihatan bagaimana kita terus boleh memiliki Alkitab, ya, firman yang begitu mustika sebenarnya, maka kita perlu hidup hari demi hari dikuduskan. Baik, hari ini saya dengan Saudara Moses akan membahas satu tema, yaitu mengenai visi hidup dan Alkitab. Ya. Amin. Saudara Moses di sini dari ayat yang diambil dalam Matius pasal 2 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka akan berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, Saudara Moses, apa hubungannya nih dengan tema dan ayat hari ini, juga apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tahun yang baru ini, saudara? Ya, puji Tuhan, sukacita ya kita masuk ke tahun yang baru. Jadi ini menjadi minggu yang pertama. Saya rasa edisi kali ini kita perlu banyak berdoa dan juga mempersembahkan diri. Ya. Setelah beberapa waktu juga karena berbagai hal tidak bisa berjumpa bersama ya saudara Renard. Puji Tuhan hari ini kita juga bisa kembali ada bagi saudari. Ya, amin. Kita sama-sama bersekutu. Nah, kita coba lihat kembali ke Alkitab, kembali ke Matius pasal 2. Di sini kita lihat banyak orang yang memang membaca Alkitab ya. Namun mereka bukan memperhatikan persona di dalam Alkitabnya. Ini yang terjadi pada zaman itu. Ya, banyak imam kepala, banyak ahli Taurat. Ya, mereka memang tahu visi kedatangan Tuhan, tapi mereka kehilangan persona yang datang itu. Ya. Mereka tahu firman yang tertulis tentang Kristus yang akan lahir di Bethlehem. Tapi begitu Kristus sang persona itu ada di Bethlehem, mereka tidak ngeh ya, mereka dibutakan. Karena itu moga hari ini ya firman Tuhan sudah diberitakan pada kita. Ya. Kita punya di tangan kita, ini tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang dibaca saudari. Kita perlu lihat jauh lebih dalam ya. Jauh lebih dalam dari apa yang tertulis. Kita mohon firman Tuhan ini bukan hanya terbuka, tetapi juga tersingkap. Amin. Amin. Benar ya saudari, jadi saya juga kembali berdoa ya pada Tuhan, moga apa yang tadi Saudara Moses katakan juga bisa menjadi satu hal yang kembali membawa saya maju. Karena saudari, mungkin ya ada yang beberapa dari kita yang mendengar sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, ya sudah mengetahui Alkitab, ya Kejadian sampai Wahyu kita juga pernah baca. Namun saudari, kalau kita lihat tadi sebenarnya ahli Taurat Yahudi ini, ya mereka tahu ya apa yang mereka telah baca. Nah, mereka juga bisa memberitahu orang lain ya bahwa Mesias ya atau Tuhan Yesus yang akan lahir di Bethlehem. Ya, tapi saudari apa? Mereka tidak pergi ke sana. Mereka tidak menjumpai. Nah, saudari, mungkin dalam penghidupan saya, penghidupan saudari sekalian, kita juga pernah mengalami namanya kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak menjamah, tidak mengalami. Nah, maka saudari, inilah apa yang dikatakan visi hidup dan Alkitab. Maka saya juga mungkin bertanya kembali kepada Saudara Moses, bagaimana sih saudara supaya kita ya bisa memiliki satu pandangan ya seperti orang-orang yang telah bersaksi ya, dia bisa menikmati Tuhan, dia bisa bertemu dengan Tuhan ketika membaca Alkitab. Ini bagaimana, saudara? Ya, kalau kita perhatikan saudara, ada dua sisi yang bisa kita perhatikan di Matius pasal 2, yaitu satu, kita perlu punya hati ya,
Ya. yang tertuju pada Tuhan. Tuhan pernah bicara di kitab Yohanes, menegur ahli Taurat, memang datang kepada firman tapi tidak datang kepada aku yang adalah hidup. Mereka punya firman tapi mereka tidak menggunakan rohnya saat mengontak firman, sehingga kehilangan persona dalam firman. Namun sisi lain, saudara, kita perlu seimbang ya. Kita juga perlu firman yang tertulis. Ini kisah di Matius pasal 2 ini jadi sebuah peringatan karena orang-orang Majus ini kurang kuat ya. Mereka punya visi, mereka melihat bintang itu ya, menunjukkan Bethlehem, tempat di mana Tuhan lahir. Tapi karena mereka nggak cukup punya dasar firman yang kuat, mereka justru melaporkan hal itu ke Herodes sehingga terjadi pembantaian yang cukup besar. Jadi saya rasa satu sisi perlu punya hati yang begitu tertuju pada Kristus ya. Karena dialah yang hidup ya, sehingga huruf-huruf itu tidak menjadi huruf-huruf yang mematikan, tapi menjadi yang menghidupkan justru satu sisi. Namun sisi lain ya kita tetap perlu firman itu, huruf itu. Amin. Amin. Tuhan. Benar ya. Jadi saudari, saya juga bersyukur atas setiap persekutuan ini, yang moga kita juga hari demi hari boleh diperbarui. Tapi saudari, mungkin ya kita dalam kehidupan ya kembali dalam 1 tahun ini ada perkara yang mungkin juga memberatkan kita ya, juga mungkin menjadikan kita tidak lagi berpegang teguh pada firman ya. Tapi saudari, mungkin bagaimanapun situasi ini ya, orang-orang Majus tadi juga sudah dikatakan. Nah, saudari, kita seharusnya memiliki satu doa ya. Mungkin kita juga boleh doa ya, Tuhan, supaya kami ini memiliki hati yang tertuju ya kepada Tuhan. Ya, supaya kami semua nampak penglihatan ya, kami semua mau mengerti Alkitab ya. Tapi bukan hanya itu, kami juga mau punya hati yang mencari Engkau. Nah, mungkin saudari, doa-doa ini boleh kita naikkan setiap hari. Karena saudari, sepanjang tahun ya, hari demi hari ada situasi, kondisi yang mungkin juga kembali membuat kita tidak bisa menikmati Tuhan, menjamah Tuhan. Jadi saudari, ada lagi perkara-perkara yang kita harus lihat, yaitu bagaimana sebenarnya orang-orang Majus ini juga mereka melihat bintang. Tapi apakah kita suka terhadap bintang atau justru firman Allah? Nah, Saudara Moses, mungkin ada yang mau disampaikan mengenai ini sebagai mungkin penutup? Ya, sekali lagi ini menunjukkan kita perlu seimbang ya. Satu sisi memang kita perlu pimpinan Tuhan secara pribadi melalui visi, artinya roh kita mengontak rohnya. Namun sisi lain kita juga tetap perlu firman. Jadi dua hadiah terbesar ini perlu benar-benar menjadi pedoman hidup kita, roh yang di dalam kita dan Alkitab di luar kita. Nah, ada satu dorongan, saudari, mumpung masih awal tahun, mari kita ambil kesempatan untuk membaca Alkitab bersama-sama. Saudari, dari Yasperin maupun dari saudara-saudara yang lain yang melayani, yakin kita ada berbagai banyak kolam untuk membaca Alkitab bersama-sama. Saudari dapat bergabung, Anda dapat mengontak tim kami, akan kami layani membaca Alkitab setiap hari bersama-sama. Moga ini bisa membantu kita lebih jelas lagi, lebih dalam lagi menikmati Tuhan. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Jadi saudari sekalian, firman tadi ya, setiap sharing itu juga moga bukan hanya menguatkan saya, tapi juga saudari sekalian ya, kita semua dimanapun kita berada, apapun situasi yang mungkin juga akan terjadi. Ya saudari, kita memiliki keseimbangan ini. Penglihatan yang daripada Tuhan, juga visi yang ada di dalam Alkitab bisa mengendalikan kita. Amin. Terima kasih. Mungkin juga boleh mendoakan kita semua. Amin. Kita doa sama-sama, saudari. Amin. Mengucap syukur padamu Tuhan, Kau Allah yang begitu mengasihi kami. Makasih untuk visi, makasih untuk wahyu. Makasih Tuhan, kami punya visi di dalam kami, kami juga punya Alkitab di luar kami. Moga Tuhan di dalam penghidupan kami, mumpung masih di awal tahun ini, kami benar-benar bisa membaurkan roh di dalam dan firman-Mu yang di luar itu menjadi sebuah Tuhan sarana bagi kami
supaya kami bisa mendapatkan Dikau yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Puji Saudara Tuhan. Moses. Terima kasih Saudari. Selamat ya menjalani tahun ini bersama dengan bimbingan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.